Sebagian besar kegagalan hidup lo bukan karena lo bodoh, tapi karena lo takut diomongin orang. Jujur sama diri lo, berapa kali lo gak jadi ngelakuin sesuatu hanya karena takut diketawain orang? Berapa kali? Coba hitung. 1, 2, 10, atau lo udah gak bisa ngitung lagi karena terlalu banyak. Lo gak jadi ngelamar kerja di perusahaan bagus karena takut CV lo diketawain. Lo gak berani bicara di meeting karena takut ide lo dianggap sampah. Lo nggak berani post karya lo di sosmed karena takut dihujat. Lo nggak berani mulai bisnis karena takut dibilang sok-sokan. Lo nggak berani pindah karir karena takut dibilang labil. Dan lo masih denial, masih ngeles, masih nggak mau ngaku kalau lo budak penilaian orang lain. Gue tahu lo mungkin pengen close video ini sekarang. Karena apa? Karena kebenaran sakit. Tapi lo tahu apa yang lebih sakit? Hidup bertahun-tahun dengan penyesalan karena lo gak pernah berani jadi diri sendiri. Tunggu, lo lagi mikir, ini cuma video motivasi biasa yang sok tahu kan? Jangan bohong, gue jamin di akhir video ini minimal ada satu hal yang bakal bikin lo mikir, wah kok dia tahu banget sih? Gue nggak peduli lo percaya atau enggak. Yang gue peduli adalah lo berani ngaku sama diri sendiri. Karena kalau lo nggak berani ngaku, lo bakal terus hidup dalam kebohongan. Setiap hari lo bangun pagi, pasang topeng, dan pura-pura jadi orang yang bukan diri lo. Capek nggak sih? Capek kan? Tapi lo tetap lakuin karena lo takut. Takut nggak diterima, takut sendirian, takut diomongin. Padahal lo tahu apa? Orang-orang yang lo takutin penilaiannya itu nggak peduli sama lo. Mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mereka nggak inget apa yang lo lakuin kemarin. Mereka nggak mikirin lo lebih dari 10 detik. Bentar lagi gue kasih tahu rahasia terbesar yang bikin lo takut judgment. Tapi sebelum itu, lo harus paham dulu psikologi di balik ketakutan ini. Fear of judgment atau takut dinilai orang itu sebenarnya adalah mekanisme survival otak primitif lo. Zaman dulu, kalau lo dikeluarin dari kelompok, lo mati. Jadi otak lo diprogram untuk takut banget sama penolakan sosial. Masalahnya, sekarang lo hidup di zaman modern, tapi otak lo masih primitif. Lo nggak bakal mati beneran kalau dikeluarin dari circle pertemanan lo. Tapi otak lo masih panik seolah-olah nyawa lo terancam. Dan dampaknya ke hidup lo, brutal. Karir lo mandek bertahun-tahun karena lo nggak berani minta naik gaji. Lo tahu kenapa? Karena lo takut dibilang materialistis, nggak tahu diri, atau belum pantas. Padahal teman sekantor lo yang kerjanya sama aja, udah naik gaji 3 kali karena dia berani minta. Kehidupan sosial lo jadi kepribadian palsu di setiap lingkungan. Di kantor jadi A, di kampus jadi B, sama keluarga jadi C. Capek nggak sih jadi manusia begini? Lo bahkan nggak tahu lagi mana yang beneran diri lo dan mana yang cuma topeng. Personal life lo, hobi yang lo suka, passion lo, mati karena lo kubur sendiri. Nanti dibilang sok-sokan kalau gua ikut kelas itu. Pikiran lo disetir orang yang bahkan nggak peduli sama lo. Lo tahu nggak, berdasarkan penelitian psikologi, 83% keputusan lo diambil berdasarkan takut apa kata orang, bukan apa yang lo mau. 83%. Itu artinya cuma 17% hidup lo yang beneran lo jalani sesuai keinginan lo sendiri. Gue tahu lo lagi ngapain sekarang, pasti sambil scroll HP kan. Fokus, ini penting buat hidup lo. Tunggu sampai lo denger teknik yang bikin gua bebas dari ketakutan ini dalam 30 hari. Tapi sebelum itu, lo harus paham dulu akar masalahnya. Gua mau lo paham bahwa ketakutan ini bukan cuma ada di kepala lo. Ini ada di tubuh lo. Setiap kali lo merasa dinilai, tubuh lo rilis kortisol, hormon stres. Jantung lo deg-degan, tangan lo berkeringat, otak lo blank. Itu semua respon fisik yang nyata. Dan lo tahu apa yang lebih parah? Semakin sering lo menghindar karena takut dinilai, semakin kuat ketakutan itu di otak lo. Itu sebabnya makin lama lo makin paranoid sama penilaian orang. Lo jadi overthinking segala hal. Apa kata mereka kalau gua pakai baju ini? Apa kata mereka kalau gua post ini? Apa kata mereka kalau gua ngomong gini? Komen gua ngaku kalau ini relatable banget. Kenapa sih lo jadi budak validasi kayak gini? Kenapa lo rela ngorbanin kebahagiaan lo hanya untuk penilaian orang yang bahkan gak peduli sama lo? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan. Dari kecil lo dilatih jadi orang yang nurut sama penilaian orang. Ingat gak waktu lo dapet nilai jelek terus dibandingin sama sepupu lo yang pinter? Ingat gak waktu lo dihukum karena gak sesuai ekspektasi ortu? Ingat gak waktu lo diketawain temen-temen karena hobi lo aneh? Itu semua melatih otak lo untuk takut banget sama penilaian negatif. Lo diprogram untuk mencari validasi dan menghindari kritik dengan cara apapun. Dan sekarang, sosial media jadi agama baru lo. Likes jadi nilai hidup lo. Setiap post lo refresh beberapa kali. Ngaku 10 kali, 20, lo bahkan delete post yang gak dapat likes banyak kan parah banget hidup lo.
Lo takut dibuang, takut sendirian. Lebih baik jadi orang biasa yang diterima daripada brilian tapi sendiri. Iya kan? Makanya lo rela jadi orang yang bukan diri lo sendiri demi diterima sama orang-orang yang sebenarnya nggak penting. Lo kayak pecandu, tapi yang lo candu adalah pujian dan approval. Setiap kali dapat validasi, otak lo rilis dopamin. Lo jadi kecanduan. Dan kalau nggak dapat dosis itu, lo panik. Lo depresi, lo merasa nggak berharga. Lo pikir gua nggak tahu apa yang lo sembunyiin selama ini? Gua bisa nebak karakter lo dari cara lo nonton video ini. Lo adalah orang yang takut banget sama konflik, yang selalu berusaha jadi orang baik di mata semua orang, yang nggak pernah berani bilang tidak karena takut nggak disukai. Tarik napas sekarang, rasain beban di pundak lo, itu beban penilaian orang. Lo mungkin pengen skip atau close video ini karena takut berhadapan sama kebenaran ini kan? Buktikan gua salah, tonton sampai habis. Dan lo tahu apa yang paling menyedihkan? Lo bahkan nggak sadar berapa banyak kesempatan yang lo lewatin karena ketakutan ini. Berapa kali lo nggak jadi apply beasiswa karena takut ditolak? Berapa kali lo nggak jadi ikut kompetisi karena takut kalah? Berapa kali lo nggak jadi approach orang yang lo suka karena takut ditolak? Setiap tidak yang lo pilih karena takut dinilai adalah satu kesempatan yang hilang selamanya. Dan lo tahu apa? Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Orang yang lo kagumi itu, yang lo anggap beruntung, mereka cuman orang biasa yang berani ambil kesempatan meski takut dinilai. Jadi pertanyaannya sekarang, lo mau terus jadi budak ketakutan atau lo mau jadi tuan atas hidup lo sendiri? Sekarang gue mau bongkar brutal kehancuran jangka panjang yang lo alami karena jadi budak penilaian orang. Lo kehilangan diri sendiri, lo nggak tahu lagi siapa lo sebenarnya. Lo udah terlalu lama main peran, terlalu lama pakai topeng, sampai lo lupa muka asli lo kayak apa. Coba jawab jujur, kalau nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang nilai, lo sebenarnya mau ngapain dengan hidup lo? Potensi lo terbuang, bakat lo mati, mimpi lo terkubur. Semua karena lo takut dicoba-coba, takut gagal di depan umum, takut diketawain. Hidup lo jadi mediocre, biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Lo tahu kenapa? Karena untuk jadi luar biasa, lo harus berani beda. Tapi lo takut beda. Lo maunya aman, nyaman, nggak diperhatiin. Lo mau mati dengan penyesalan karena nggak pernah jadi diri sendiri. Nyesel lo di akhir hidup. Bayangin lo di usia 80 tahun terbaring lemah dan lo sadar bahwa lo nggak pernah hidup sesuai keinginan lo sendiri. Sakit nggak? Coba sebutin sekarang 3 hal yang lo pingin lakuin tapi nggak berani karena takut dinilai. Sekarang jawab. Stop video ini sekarang, ambil kertas dan tulis jawaban lo. Udah nulis? Bagus. Itu adalah 3 hal yang mencuri kebahagiaan lo selama ini. Dan lo tahu apalagi yang lo korbanin? Kesehatan mental lo. Hidup dengan ketakutan konstan itu bikin lo stres, cemas, bahkan depresi. Lo nggak bisa tidur nyenyak karena overthinking. Lo nggak bisa nikmatin momen karena kepikiran apa kata orang. Lo nggak bisa santai karena selalu merasa diawasi dan dinilai. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidupnya disetir oleh ketakutan akan penilaian orang lain punya tingkat stres 40% lebih tinggi dan tingkat kebahagiaan 60% lebih rendah. Lo mau bayar harga semahal itu cuma untuk penilaian orang yang bahkan gak peduli sama lo. Langkah pertama, acceptance brutal. Terima dulu kenyataan bahwa lo memang budak validasi. Stop denial. Lo nggak bisa berubah kalau lo nggak ngaku dulu kalau lo punya masalah. Jadi sekarang ngaku sama diri lo sendiri. Gua takut dinilai orang dan itu membatasi hidup gua. Langkah kedua, exposure therapy radical. Ini teknik yang mengubah total hidup gua dalam 30 hari. Prinsipnya sederhana, lo harus sengaja menghadapi apa yang lo takutin. Lakuin sengaja sesuatu yang bikin lo malu di publik. Bodo amat orang mau nilai apa. Misalnya, lo takut nyanyi di depan orang, karaoke sendirian di tempat rame, lo takut fashion sense lo diketawain, pakai baju yang lo suka meski aneh. Post karya, lo yang masih jelek, biarin dihujat, latih mental lo. Karya jelek yang dipost jauh lebih baik daripada karya bagus yang cuma disimpan di draft sampai busuk. Ngomong di depan umum meski gagap, biarin diketawain. Karena lo tahu apa, orang yang ketawa itu gak punya nyali untuk berdiri di posisi lo. Langkah ketiga, mindset mati besok. Hidup kayak besok mati. Lo pikir orang bakal inget penilaian mereka ke lo di hari pemakaman lo, di batu nisan lo nggak akan ditulis, dia takut diomongin orang, kan?
Gue punya rahasia yang cuma 1% orang yang tahu. Dan itu yang bikin mereka bebas dari ketakutan judgment. Rahasianya adalah semua orang terlalu sibuk mikirin diri mereka sendiri. Mereka nggak punya waktu untuk mikirin lo lebih dari 10 detik. Langkah keempat, social media detox ekstrem. Uninstall Instagram lo sekarang. Iya, sekarang. Bukan besok. Udah? Belum? Lo masih ragu kan? Itu bukti kalau lo adik validasi. Berani nggak lo posting foto tanpa filter dan editan? Dan yang terakhir, framework Reclaim Your Life. Identifikasi area hidup yang disetir orang. Karir, relationship, hobi. Buat keputusan berdasarkan keinginan murni lo tanpa mikirin penilaian orang. Tahan discomfort, embrace the judgment. Tulis di buku lo sekarang 3 hal yang akan lo lakukan minggu ini tanpa peduli penilaian orang. Gua mau kasih lo satu latihan praktis yang wajib lo lakuin hari ini juga. Namanya The Rejection Challenge. Prinsipnya sederhana, lo harus sengaja cari penolakan atau penilaian negatif. Misalnya, minta diskon di tempat yang jelas-jelas nggak ada diskon. Minta nomor HP orang random di mall, post foto lo tanpa filter dan caption, ini gua apa adanya. Atau bilang tidak ke orang yang biasanya selalu lo turutin. Tujuannya apa? Untuk membuktikan ke otak lo bahwa penolakan dan penilaian negatif itu nggak bakal bunuh lo. Lo akan tetap hidup, tetap bernapas, tetap baik-baik aja. Dan lo tahu apa yang lebih penting? Setiap kali lo survive dari penolakan atau penilaian negatif, otak lo belajar bahwa, oh ternyata nggak separah yang gua kira. Dan perlahan-lahan, ketakutan lo akan berkurang. Mental lo saat ini adalah mental tempe, lembek, gampang hancur, nggak tahan tekanan. Lo perlu bangun mental baja yang nggak peduli angin ribut penilaian orang. Latihan daily discomfort. Setiap hari lakukan satu hal yang bikin lo nggak nyaman. Mulai dari yang kecil, ngobrol sama stranger, pakai baju warna mencolok, post opini kontroversial di sosmed. Lama-lama, otot mental lo bakal makin kuat. Identity shifting, ini kunci utamanya. Stop. Jadi manusia yang butuh validasi. Mulai hari ini lo adalah manusia yang hidupnya buat diri sendiri. Ulang terus di kepala lo. Gua hidup untuk diri gua sendiri, bukan untuk penilaian orang lain. Develop personal mantra. Setiap pagi teriak, gua nggak butuh persetujuan orang lain. Teriak di kamar mandi, di mobil, dimanapun lo bisa. Ini bukan cuma kata-kata, ini programming untuk otak lo. Lo tahu apa yang bikin orang-orang sukses beda dari lo? Mereka bukan nggak punya ketakutan. Mereka juga takut dinilai. Tapi mereka tetap melangkah meski takut. Itu bedanya pemenang dan pecundang. Kita udah sampai di penghujung video. Gua mau lo paham satu hal. Ketakutan lo valid. Semua orang punya ketakutan akan penilaian. Tapi lo punya pilihan untuk nggak biarkan ketakutan itu mendikte hidup lo. Kalau setelah nonton video ini, lo masih hidup untuk penilaian orang. Lo resmi jadi pecundang sejati. Gua mau lo sukses, makanya gua harus frontal ke lo. Kadang lo butuh ditampar pakai kebenaran untuk bangun dari mimpi buruk yang lo anggap kehidupan normal. Ingat, hidup lo cuma satu kali. Jangan buang-buang waktu hidup untuk takut sama penilaian orang yang bahkan gak akan inget lo besok. Gua mau lo keluar dari video ini dengan satu komitmen, mulai hari ini lo akan hidup untuk diri lo sendiri, bukan untuk penilaian orang lain. Karena perubahan sejati dimulai dengan keberanian untuk menghadapi ketakutan lo. Sekarang waktunya lo bebas.